Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Mata SMK 1 Tegalsari. Hari ini pemirsa Mata SMK yang berbahagia, hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah diberikan kesehatan, kekuatan, semoga kita semuanya nanti bisa menjalani bulan suci Ramadan ini sampai nanti masuk di Idul Fitri. Amin, amin, amin. Kami keluarga besar SMK 1 Tegalsari mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pemirsa Mata SMK yang berbahagia, hari ini kita bertemu kembali dalam edisi Ramadan Ceria Mata SMK 1 Tegalsari. Dan istimewa hari ini kita ditemani oleh Ustadz yang sudah kesana kemari menyampaikan banyak Kesana kemari Blok Agung Tegalsari. Ya, hari ini kita bersama Ustadz Samsul Mu'arif. Iya. Ya, alhamdulillah. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Ustadz Samsul ini lama berkecimpung di dunia pesantren. Beliau juga menjadi pengajar tetap di pesantren Darussalam Blok Agung, dan hari ini spesial akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni syukur kepada orang tua dan guru, yang nanti akan dikulas habis oleh beliau Bapak Dr. Andes Samsul Mu'arif, yang nantinya juga pemirsa bisa bertanya-tanya melalui link yang ada di YouTube, di kanal YouTube kami di SMK 1 Tegalsari. Ya, tidak perlu panjang lebar pemirsa, kita langsung berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Dr. Andes Samsul Mu'arif untuk menyampaikan tema kita pada hari ini, yakni syukur kepada orang tua dan guru. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Haji Nawawi, Profesor. Amin, amin. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama pemirsa Mata SMK. Mata SMK ya. Belum akrab ini. Belum akrab dengan Mata SMK. Soalnya jarang diundang di sini. Hari ini perdana Ustadz ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan berlanjut. Alhamdulillah. Kita nanti sampai buka puasa. Buka puasa ya. Siap Ustadz. Terus termasuk tarawih di sini. Ya, baiklah pemirsa Mata SMK yang berbahagia. Untuk mengawali tema tadi yang dibacakan oleh Bapak Nawawi, yaitu syukur kepada kedua orang tua dan guru. Mari kita sejenak menganalisa angen-angen bahasa Jawa ini. Ya. Sambil ngangen-angen satu ayat Quran dawuh Allah yang sudah sangat terkenal dan semuanya sudah hafal karena sering dibacakan oleh para mubalik, oleh para ustadz, kiai di acara-acara resmi maupun tidak resmi, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, artinya jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, tetapi jika kamu semuanya kufur artinya mengingkari, maka ingat ancaman Allah bahwa siksaku amat pedih, siksaku sangat berat. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ini sebetulnya mengandung makna yang sangat panjang. Syukur itu adalah terima kasih atas arti sederhananya. Terima kasih. Terima kasih itu tentu membuat
senang orang atau pihak yang memberi nikmat. Nah, terima kasih atas nikmat. Nah, itu yang pertama. Jadi syukur itu adalah artinya Terima kasih. Ya, sederhana saja sudah, enggak usah panjang-panjang definisinya. Syukur artinya terima kasih. Nah, di dunia ini ada dua golongan orang, Pak Nawawi ini. Ya. Dua golongan orang yang kepada dua golongan ini kita harus bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena dua golongan orang ini yang dijadikan jalan oleh Allah memberi nikmat. Nah, sebetulnya nikmat itu dari Allah, dan kebanyakan semua nikmat itu kebanyakan ya ada juga yang langsung nikmat dari Allah turun kepada manusia ada, tapi kebanyakan nikmat dari Allah itu diberikan kepada manusia ini rata-rata lewat orang lain. Nah, dua golongan orang itu siapa? Nah, yang pertama adalah kedua orang tua. Dan yang kedua adalah guru. Sudah dua orang ini. Ketika kita ingin hidup kita enak, ya enak kabeh. Enak semuanya. Iya. Ditambah enaknya. Maka itu pun termasuk seanak turunnya ini. Enak bukan hanya dirinya sendiri, seanak turunnya. Maka kuncinya sebetulnya adalah kita bersyukur kepada orang tua, terima kasih kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah jalan diberinya nikmat oleh Allah kepada kita. Nah, seperti apapun Pak Nawawi, ini namanya jalan ya. Walaupun jalan itu bentuknya seperti apa, misalkan seperti jalan dari Blok Agung menuju Tegalsari, wes mbuh iku jalan itu nyenengne apa ngeselne, gronjal-gronjal apa ora, yo kita tetap harus melalui kalau ingin sampai ke tujuan, kan begitu. Umpama saya dari Blok Agung mau ke Kerasak, satu-satunya jalan alternatif ya di situ itu lewat puskesmas itu yang penuh seni, itu saya pikir bukan rusak, itu seni jalan. Banyak pilihan. Malah justru banyak pilihan jalan ini. Seni di situ. Nah, seperti apapun jalan, iku mbuh penak mbuh ora, lek pengen teko SMK Tegalsari ini contoh saja, analogi saja. Ya harus melewati jalan itu. Nah, sebagaimana juga orang tua. Orang tua itu jalan nikmat dari Allah kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan atau sampai kepada tujuan kepada Allah, lah tujuan kita itu apa sebetulnya? Pemirsa SMK 1, Mata SMK 1 Tegalsari yang berbahagia. Sebetulnya apa yang ingin kita tuju itu adalah ridho Allah. Kalau saya tadi menganalogikan, kalau saya berangkat dari Blok Agung ke SMK Tegalsari, yang ingin saya tuju adalah SMK Tegalsari sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah kejuruan. Nah, kalau ingin sampai kepada tujuan yaitu ridho Allah, maka seperti apapun orang tua, baik itu orang tua itu jengkel nih, utawa nyeneng nih, ya tetap kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Kata kunci syukur adalah terima kasih, membuat senang kepada orang tua. Kalau bisa, setidak-tidaknya, kalau tidak bisa membuat senang kepada kedua orang tua, jangan sampailah membuat kecewa atau gelo, istilah Jawa nih, gelo kepada orang tua. Jangan sampai membuat gelo orang tua. Kalau tidak bisa membuat senang kepada orang tua. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, tujuan yang akan kita tuju yaitu ridho Allah, itu tujuan paling tinggi sudah. Nah, tujuan paling tinggi itu insya Allah akan tercapai. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, syukur kepada guru. Berterima kasih kepada guru. Nah, kenapa kita harus berterima kasih kepada guru atau syukur kepada guru? Karena jelas kita dari tidak ngerti menjadi ngerti itu karena guru. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu juga karena guru. Bahkan
Pak Jokowi itu jadi presiden sampai pengetahuannya seperti itu karena guru. Nah seperti itu dan banyak lagi jasa guru itu kepada kita semua. Nah makanya kita kepada guru juga harus berterima kasih. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa membuat senang kepada guru, tidak bisa membuat senang pada guru, jangan sampailah kita mengecewakan guru. Nah ini saya kadang ingat Pak Nawawi dulu pernah mengecewakan guru. Ya Allah mudah-mudahan guru yang saya kecewakan diampuni dosanya ya Allah. Amin. Nah, saya pikir hampir sama. Hampir semua. Mungkin khilaf aja Pak. Ya itu membuat kecewa guru. Wah ya kon garap tugas. Ternyata begitu mestinya dikumpulkan orang garap. Waya Zoom gak melo. Waya daring menggunakan Classroom. Wah wis ngono kuwi wis itu sudah tugasnya pagi, ngerjakan malam. Dan sebagainya. Apalagi ada di teman saya mungkin itu. Ada pengalaman tentang dengan anak-anak yang menjengkelkan, Pak. Iya. Boleh jengkel, enggak jengkel. Kalau saya enggak jengkel. Cuman kecewa saja dikit. Ya, sedikit kecewa, sedikit ketika itu setelah itu habis kalau saya. Sudah, iya. Enggak sampai mendoakan yang macam-macam. Enggak. Jangan sampai guru itu mendoakan jelek kepada anak. Harus tetap husnudzon kepada anak. Iya. Anak-anak begitu itu sebetulnya tidak sengaja mengecewakan. Nah, tapi ya ada juga memang anak yang kadang-kadang juga ya ukuran kecewalah guru itu ada juga. Nah, setidaknya saya ulang, kalau tidak bisa membuat senang guru, setidaknya jangan sampai sedikit pun mengecewakan guru. Apalagi hanya ditegur sedikit. Padahal itu tegur pendidikan itu, dibentak sedikit. Walah, mau marah. Orang tuanya didatangkan. Walah, anak sing gawa LSM. Masya Allah, itu sebetulnya guru ya Nabi ya. Itu guru sebetulnya ngelus dodo ya Allah. Kadang kan tidak ada kesengajaan ya. Iya. Mengingatkan itu ya. Jelas nggak ada. Guru itu ketika mungkin lah banteri mungkin jewer atau nyeneni itu bentuk sayang sebetulnya. Bentuk sayang supaya bukan anak itu. Bukan. Supaya si anak, si murid itu nggak sampai larut kepada hal yang tidak tidak di koridor peraturan sekolah. Supaya anak itu tetap lurus jalannya sebagaimana penuntut ilmu. Nah, kembali ketika sudah bisa membuat senang atau setidaknya tidak mengecewakan guru. Nah, ini insya Allah tujuan kita apa terkait dengan ilmu? Yaitu jadi ahli ilmu. Ahli ilmu sudah. Nah, bisa kalau kita ingin jadi ahli ilmu dan seluruh anak turun kita, wis pokoknya aja sampai sekalipun ini mengecewakan guru. Lek wis kadung piye Pak Nawawi? Ya, tentu ada cara yaitu minta maaf. Selesai karena guru masih ada. Dan ada taubatan nasuha. Ya, begitulah kira-kira. Terus kemudian jangan diulangi lagi. Udah selesai. Guru saya kira udah lupa itu. Kalau ketika sudah minta maaf malah justru ada nilai tambah. Ya anak ini memang perhatian, akhlaknya bagus. Tapi kalau acuh tak acuh saja punya salah, diingatkan guru, wah semualah melawan malah mas. Apalagi sampai lapor keluar. Naudzubillah ini ya. Nah, pokoknya kalau ingin jadi ahli ilmu, seanak turun bukan hanya kita, ahli ilmu, maka hormatilah atau syukurlah kepada guru. Nah, istilah ilmu nurun itu ya. Al ilmu nur, tapi bukan nurun, bukan nurun, ngerepek, bukan. Tapi cahaya. Iya, tapi cahaya. Dan itulah sebagaimana ahli ilmunya siapa di dunia ini? Yang paling dipuji oleh Rasulullah SAW. Ada satu orang yang dipuji oleh Rasulullah. Siapa? Yaitu menantu beliau. Yaitu Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu dipuji oleh Rasulullah. Pokoknya karena apa? Karena ahli ilmunya itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, beliau bersabda bahwa ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Artinya saya
kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Dan ali itu pintunya. Artinya apa? Kalau ingin masuk ke gudang ilmu, bisa cukup lewat pintunya. Itu karena apa? Sayyidina Ali saking ngalime, ahli ilmu. Nah, di sini, oh iya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya. Nah, menantunya. Nah, itu kenapa? Apa rahasianya? Kenapa Sayyidina Ali sampai menjadi ahli ilmu seperti itu sehingga Rasulullah itu sendiri ngalem bono seperti itu. Nah, ternyata Sayyidina Ali pernah berkata bahwa ana abduman alamani walau harfan. Sayyidina Ali ini siap jadi abdi. Abdi itu ya budak, khaddam lah. Saya siap jadi abdi, jadi budaknya orang yang pernah ngajar saya walaupun hanya satu huruf. Itu Sayyidina Ali ketika hormat, ketika bersyukur kepada guru sampai seperti itu. Lah, kita ini kadang-kadang kepada guru dulu ketika wis jadi murid SLTA, apalagi perguruan tinggi. Oh, karo gurune SD, umpamane gurune TK, waduh, lali. Kadang-kadang etok-etok lali, apa ngelali. Masya Allah, ini jangan sampai. Kadang malah enak loh sing tega mengatakan, wah, itu Pak Nawawi itu dulu bekas guru saya. Wah, guru di bekas-bekas nih. Dianggap barang bekas. Jangan begitu pemirsa. Itu Masya Allah itu. Kalau ingin jadi ahli ilmu dan seanak turune, coba kita belajar semampunya untuk bersyukur kepada guru, kepada kedua orang tua. Kalau ingin hidupnya enak, seanak turun, syukur kepada orang tua. Kalau ingin jadi ahli ilmu, seanak turune, itu syukur kepada guru. Itu Pak Nawawi. Dan ingin jadi ahli tadi, ahli ilmu syukur kepada guru. Kalau menjadi ahli, kalau ingin hidupnya enak, ya, ahli, maka syukur kepada orang tua. Jenenge hidup enak ya enak wis dilalae, misalkan ya tamat SMK. Wis ketoke ning SMK iki gak pernah ranking misalkan. Itu yang hidup enak. Saya contohkan. Di sekolahan gak pernah ranking, bahkan ranking dari 36 ranking 35, ranking 25. Tapi karena dia juga hormat kepada guru, syukur kepada orang tua, maka setelah tamat SMK dilalai ya uripe enak. Anak turune dadi orang pinter-pinter. Nah, dilalai ya manut-manut sekolah. Anak turune lho dilalai pinter-pinter. Sudah banyak contoh itu. Para alim, para ulama, itu kisahnya seperti itu. Riyadhoi orang tuanya ketika menuntut ilmu, ketika hormat kepada orang tua, itu ternyata pada dirinya sendiri, paling tidak kepada anak turunnya, itu sangat menguntungkan. Hidupnya enak. Walaupun gak pernah ranking, bawa ijazah SMK, dilalai, moro kepanggil. Bekerja di sana, gaji ditawari. Ayo milio, dibunderi. 10 juta, 15 juta, apa 20 juta. Saking uripe penak. Yang bunderi sing ndi Pak Nawawi. Itu artinya hidupnya enak. Dan itu bukan hanya dirinya. Nah, itulah maka pemirsa mata SMK yang berbahagia. Dari percakapan ini yang singkat ini saya ingin menutup dengan satu nadom di sudah terkenal sekali ini di kalangan pesantren sudah terkenal sekali ya. Itu Ta'limul Muta'alim ya. Nanti bareng-bareng pemirsa. Nah, nanti bisa bareng-bareng. Mudah-mudahan saya masih ingat. Itu tahun berapa nadom itu? Wah, ini tahun berapa nih? Tahun 70-an. Oh iya, mantu tahun 70-an, 7 atau 78. Mata SMK kita bisa dengar sambil ini mengasah otaknya Pak Ustadz kita ini. Nah, nadoman tahun 70 kita dengarkan bareng-bareng. Kalau perlu kita ikuti bareng-bareng. Iyalah. Nadomnya. Nadomnya itu satu nadom saja, soalnya berikutnya nggak hafal.
Bukan nggak hafal tapi lupa mungkin. Lupa karena sudah lama sekali. 10 ya, Kalau dulu insya Allah juga tidak pernah hafal. Sekarang lupa. Jadi itu nazom itu adalah dicipta oleh Syekh Az-Zarnuji kalau nggak salah. Betul. Ya Pak Ani ya. Ya Syekh Az-Zarnuji itu menciptakan satu nazom yang sebetulnya adalah kuncinya orang menuntut ilmu. Terkenal dengan sebutan nazom ala-ala. Pemirsa, bunyinya gimana Pak Nawir gitu? Ala-ala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika majmu'iha bi bayanin. Terus lanjut. Jadi cukup itu? Ini ada lanjutannya. Artinya apa? Ingat, tidak akan kamu mendapat ilmu kecuali dengan melalui 6 perkara. 6 kok gini ya? 6 perkara. Gini ya. Kalau gini namanya 5. Kecuali dengan 6 perkara. Nanti akan dijelaskan di nazom bawahnya. Tapi itu pertemuan ya, yang mungkin ya. Ini enggak sekarang saja. Sekarang cukup masih ya. Sekarang aja cukup Mas Yan ya. Lanjut. Cukup. Biar nggak putus. Ya. Yang pertama apa 6 perkara itu? 1 duka ewa khirsun wastibari wabul goten. Wa irsadu ustadi nomor 5. Wa tuli zamanin. Saya ulang, 1 dukain, yang kedua khirsin, yang ketiga wastibari, yang keempat wabul goten, yang kelima irsadu ustadi, dan yang keenam tuli zamanin. Apa artinya pemirsa? Pak Nawawi bisa kan? Masih ingat Pak Nawawi? Ya ingat, cuma kalau saya jawab ustadznya ganti saya. Oh gitu ya. Wah pintar Pak Nawawi. 1 harus cerdas. Dukain itu bisa diartikan cerdas. Cerdas itu bukan pintar, bukan. Cerdas itu adalah ketepatan dan kecepatan kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, kondisi lingkungan. Ketika masuk di SMK, aturannya seperti apa? Ya sesuaikan dengan aturan yang ada di SMK. Itu namanya cerdas. Ketika masuk kelas, dalam kelas seperti apa aturannya? Ya kita langsung, orang cerdas itu langsung bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kelas. Oh, neng sekolahan nggowo aturan neng kayak jalan dasri itu. Jalan dasri yang kayak tol itu. Oh, itu gowo neng sekolahan. Itu namanya tidak cerdas. Ya enggak cerdas Pak Nawawi. Oh iya, itu enggak cerdas. Cerdas itu mengambil keputusan tepat dan cepat, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, khirsin. Khirsin itu saya tanya kepada ahli bahasa Jawa itu lobok. Di kamus itu lobok. Kalau di orang Jawa biasanya mengatakan lobo lah. Cuma sebetulnya artinya berbeda. Lobo itu, lobo sudah orang Jawa lobo itu adalah gampang memberi. Tanpa diminta memberi. Entengan. Ya, gampang memberi walaupun tidak diminta. Itu lobo. Lebih dari apa? Sako. Sako itu kan lomo. Lomo itu ada orang minta baru diberi. Ya, itu sako. Tapi kalau lobo itu lebih dari itu. Walaupun tidak terima, sudah dia empati beri. Langsung ngasih, dikasih. Terus enggak hitungan. Apalagi ada di pinggir-pinggir jalan itu. Jalan menuju sini itu. Ngerogoh langsung. Tiba-tiba keliru. Sini kan keliru. Nyesel paling. Ya enggak lah. Orang lobo ya enggak. Enggak. Sambil guyon Pak Nawawi. Itu yang kedua. Yang ketiga wastibarin. Wastibarin itu sabar. Kudu sabar. Orang nuntut ilmu itu yang ketiga harus sabar. Sabar apa? Sabar mengikuti aturan. Sabar menerapkan apa yang dianjurkan. Dan sabar menjauhi apa yang dilarang oleh aturan itu. Nah, ini sabar. Aturan di sekolah seperti apa? Termasuk ketika diseneni guru, ya kudu sabar. Tapi tidak sekedar itu sabar itu sebetulnya. Sabar itu adalah dengan ikhlas, dengan kesadaran menjalankan apa yang
sudah ada di aturan, dan dengan ikhlas, dengan kesadaran meninggalkan apa yang telah dilarang. Kalau anak menuntut ilmu ya apa yang dilarang oleh lembaga pendidikan tentunya, apa yang dianjurkan SMK, apa yang dilarang SMK, ya itu kita harus sabar. Termasuk diseneni guru ya kudu sabar. Insya Allah kalau sabar jadi suruh orang. Jongkok sama guru. Suruh jongkok. Ya ikuti saja. Memang itu berarti ada yang salah di situ. Diingatkan, ya sabar juga. Nah itu salah satu contoh. Yang ketiga bulghotin. Yang keempat bulghotin. 4 ya. Bulghotin itu ada sangu. Sangu ya Pak. Bekal. Bukan bekal bontrot, bukan, tapi jer basuki mawa beyo lah. Jer basuki mawa beyo. Ojo njaluk keringanan wae geleme. Sampai di pemerintah itu kalau kemiskinan meningkat itu pas awal-awal itu. Kalau pas musimnya banyak orang minta keterangan tidak mampu. Itu langsung meningkat. Meningkat kemiskinan Indonesia itu. Jadi karepe iki lek iso iki penak tapi tanpa bondo. Gak ngono. Orang sukses nuntut ilmu itu malah kalau para guru, para ustadz kita, masyayikh kita itu menyarankan ketika kamu mondok atau menuntut ilmu, kemudian di situ ditarik iuran, ojo ngenyang. Nah, malah itu, wes ojo menyang, ojo mikir, bayar sepiro. Malah gitu kalau para alim ulama dulu itu yang teliti begitu. Gak ngewenyang, pemane mampu tapi ngaku-ngaku tidak mampu. Itu namanya bulghohnya tidak dapat. Nah ini, jadi nggak ada bulghohnya. Kesadarannya kurang. Harus ada bulghohnya. Walaupun ada keringanan, bagaimanalah. Yang penting kita ada semacam ghirah untuk mengeluarkan bulghoh. Bulghoh itu dana. Wes itu saja. Iya. Nah, itu bulghoh. Yang kelima adalah irsyadu ustadi. Irsyadu ustadi adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh para ustadz, para guru. Mengikuti cuma mlebu kelas bar ngono gurune cerita, gurune menjelaskan materi, dheweke buka HP, asik dengan HP-ne. Wah, jenenge gak mengikuti, ikut masuk kelas. Enggak begitu. Irsyadu ustadi itu yang memperhatikan. Betul. Iya. Apa yang ditugaskan guru dikerjakan. Wah, wis. Tidak tugas pagi ngerjakan malam. Enggak begitu. Lakon dari kon ngisi link absen wah. Masya Allah sampai gurune sing bingung. Gurune udah golek. Sampai golek ya anake. Sing butuh ilmu siapa gitu ya. Irsyadu ustadinya enggak dapat. Itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah tuli zamanin. Tuli zamanin itu adalah suwe waktune, panjang lama waktunya. Ya kalau untuk SLTA ya 3 tahun itu normalnya. Untuk SLTP 3 tahun, SD 6 atau MI 6 tahun dan sebagainya. Itu adalah tuli zamanin. Njaluk singkat. Malah gak tahu sekolah, tapi langsung lulus. Ini yang bukan tuli zaman. Itu gak sukses itu. Itu salah satu tidak diikuti, maka suksesnya tadi akan berkurang satu itu. Akan berkurang satu. Jadi sukses 100%. Ilmu yang sukses adalah ilmu yang nantinya akan anfa'uhum linnas. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dikatakan ilmu sukses itu. Bukan dapat ijazah, ranking, tidak menjamin. Tidak menjamin sukses. Nah itu, jadi seperti itu Pak Nawawi. Jadi ada 6. Terima kasih Ustadz atas paparan, penjelasannya, tausiahnya yang kita bisa menangkap semuanya ini menjadi sebuah gambaran lah, menjadi sebuah ilmu bagaimana kita berproses dalam sebuah pendidikan, berproses dalam menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimati. Ini tidak ada batasan-batasan itu. Pemirsa mata SMK yang kami hormati, bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin sukses, kalau pemirsa hidupnya enak, pemirsa anak-anak
semuanya ini sukses itu karena kuncinya adalah dua. Syukur kepada orang tua, syukur kepada guru. Maka bagaimana kita membahagiakan orang tua kita dengan cara kita. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, yang penting tidak menyakiti orang tua. Yang kedua, syukur kepada guru. Jangan sekali-kali pemirsa menganggap guru itu sebagai mantan guru atau bekas guru. Maka itu bisa disebutkan, oh itu guru saya ketika TK, itu guru saya ketika SD atau MP, itu guru saya ketika SMP atau MTS, itu guru saya ketika SLT dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan sendiri bahwa yang dianggap sebagai pintunya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yakni menantunya sendiri yang luar biasa. Dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan sendiri bahwa beliau itu takdim, Ali bin Abi Thalib takdim, patuh kepada yang memberikan, yang kepada gurunya, walaupun hanya memberikan satu huruf saja, satu huruf. Bayangkan guru-guru sekarang 3 tahun di SLTA, 3 tahun di SMP, kadang-kadang masih digitukan oleh anak-anak, dianggap gurunya tidak baik, gurunya begitu. Maka ini pelajaran yang sangat istimewa Ustadz, ilmunya bermanfaat insyaallah Ustadz. Amin. Bulan suci Ramadan ini semoga Ustadz dan keluarga semuanya diberikan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak, sama-sama. Pemirsa Mata SMK yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini kita rasa sudah cukup. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang tentunya dengan materi yang berbeda dan juga dari ustadz-ustadzah yang berbeda. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.